Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa habibina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Faqad qala Allah ta'ala fi kitabihil karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Yarfa'illahu alladziina aamanu minkum walladziina utul ilma darajat. Wa qala alaihi sholatu wassalam may yuridillahu bihi khairan yufaqihu fid din. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mari sama-sama kita mulai taklim ini dengan membaca Bismillahirrahmanirrahim. Selanjutnya mari kita membacakan suratul Fatihah. Yang mudah-mudahan dengan membaca Fatihah ini kita bertawasul kepada Allah Subhanahu wa taala, memohon kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan pertama kali kita doakan orang tua kita, guru-guru kita, keluarga kita, sanak famili kita, orang-orang yang kita cintai dan siapapun yang pernah berjasa dalam hidup kita, dan seluruh jamaah Masjid Rizqan Hasanan ini yang telah meninggal dunia kita doakan. Ya Allah, hanya kepada Engkau kami memohon ya Allah. Terima semua kebaikan dan amal soleh yang dilakukan selama hidup mereka ya Allah. Ampuni semua dosa, kesalahan dan kekhilafan yang dilakukan oleh mereka selama hidup mereka ya Allah. Lapangkan dalam kubur mereka masing-masing dan masukkan mereka semua ke dalam surga-Mu ya Allah. Dan dengan membaca Fatihah ini juga kita bertawasul memohon kepada Allah Subhanahu wa taala. Khususnya bagi kita semua, orang tua kita, guru-guru kita, anak cucu keturunan kita, dan siapapun yang pernah berjasa dalam hidup kita, atau siapapun jemaah Masjid Rizqan Hasanan ini, yang jika Engkau uji dengan berbagai macam penyakit, baik penyakit lahir maupun penyakit batin, ya Allah, sembuhkan penyakit yang diderita. Yang jika Engkau uji dengan berbagai macam kesulitan hidup, ya Allah, berikan solusi dan jalan keluar yang terbaik dan mulia menurut Engkau ya Allah. Mudah-mudahan kita semua selalu dalam keadaan sehat walafiat lahir dan batin, dan mudah-mudahan kita semua dimudahkan dalam segala urusan, baik urusan dunia maupun urusan akhirat kita. Allah meluaskan dan memberkahi rezeki yang diberikan kepada kita dan mereka semua yang tadi kita sebutkan yang masih hidup. Dan mudah-mudahan Allah berikan kita apa yang disebut dengan husnul khotimah ketika kita menghadapi apa yang disebut dengan sakaratul maut. Al-hadhihi niyah wa ala kulli niyatin shalihah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah, tema yang kita akan berbagi pada hari ini mudah-mudahan menjadi ilmu yang bermanfaat dan mudah-mudahan bisa kita amalkan dalam kehidupan kita, yaitu makna dan hakikat halal bihalal. Terus terang,
Ya mungkin karena kekurangan pengalaman saya, tapi saya baca dalam referensi-referensi dan di dalam tulisan-tulisan, ya, istilah kata halal bihalal ini kalau kita cari di kamus fikih nggak ketemu. Istilah halal bihalal ini pun yang saya tahu, ya, saya pernah berhari raya Idul Fitri 3 kali di Malaysia, di Kuala Lumpur ketika saya kuliah dulu. Saya pernah 4 kali berhari raya Idul Fitri di Saudi, khususnya di kota Madinah waktu saya kuliah dulu. Itu kalau saya tanya dengan teman-teman saya di Saudi dulu ketika di Universitas Islam Madinah, bahkan yang saya alami di Malaysia itu orang Muslim yang mengucapkan di hari raya halal bihalal itu ternyata hanya Indonesia. Kalau tidak percaya silahkan aja nanti pergi ke Malaysia, ke Brunei gitu ya, waktu hari raya Idul Fitri. Mereka nggak kenal istilah halal bihalal. Jadi artinya istilah halal bihalal itu adalah istilah, kalau boleh saya katakan, merupakan satu istilah kearifan lokal bagi masyarakat, khususnya masyarakat Muslim di Indonesia. Tapi kalau dilihat dari makna halal bihalal, ini 100% berbahasa Arab. Ya, halal bihalal, halal dengan halal. Halal itu sendiri artinya secara bahasa adalah sesuatu yang lepas ikatan dan bebas dari dosa, itu halal. Misalnya, ya, maaf, laki-laki dan perempuan kalau belum terjadi akad nikah antar dua makhluk Allah itu, apapun hubungan, apalagi dia berjalan berdua ke sana sini, itu belum halal. Itu masih dibilang hubungan maksiat, dosa, bahkan sesuatu yang dimurkai oleh Allah Subhanahu wa taala apabila ada laki-laki dan perempuan yang belum diikat dengan tali pernikahan berjalan ke sana sini berdua, apalagi naudzubillah sampai melakukan hubungan yang tidak diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu bukan halal, itu haram. Tapi dengan terjadinya akad nikah antara laki-laki dan perempuan itu disaksikan oleh orang banyak mungkin atau secukupnya saksi, dan ada wali yang menikahkan laki-laki tadi dengan perempuan tersebut, yang tadinya hubungan halal, yang tadinya hubungan haram menjadi halal. Bahkan ada yang bilang yang tadinya haram berubah menjadi harum. Bukan cuma segera halal, tapi juga harum. Bahkan maaf, hubungan antara laki-laki dan perempuan tadi, kalau dia bina rumah tangga tersebut, dari dia bangun tidur sampai tidur kembali, bahkan sampai dia menghembuskan nafasnya yang terakhir, hubungan antara dua makhluk itu bernilai ibadah di hadapan Allah Subhanahu wa taala, menjadi halal dan sudah tidak haram lagi. Bahkan ada orang bercanda, bukan sekedar halal, bahkan hubungan itu menjadi harum katanya, yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, jadi secara bahasa halal itu artinya ya sesuatu yang lepas dari ikatan atau bebas dari dosa. Halal bihalal secara makna populer di Indonesia adalah saling menghalalkan kesalahan, yaitu saling memaafkan agar terbebas dari dosa yang berkaitan dengan sesama manusia. Tapi ya, hanya hubungan-hubungan yang tidak berbentuk materi atau harta. Kalau hubungan berbentuk materi atau harta, itu harus dihalalkan oleh yang memilikinya.
atau yang diambil haknya kalau masalah harta, atau hal-hal yang berhubungan maaf, misalnya fitnah menfitnah, ya, itu harus langsung berhadapan dengan orang yang difitnahnya tadi untuk dimaafkan, untuk dihalalkan dosa dan kesalahannya. Maaf, bisa jadi dia sudah menfitnah saudaranya yang seiman tersebut. Nah, ada ungkapan ya, yang diucapkan oleh sesama muslim ketika hari raya Idul Fitri itu. Kalau di Indonesia dikenal dengan istilah minal aidin wal faizin. Ini lagi pula kata minal aidin wal faizin ini juga tidak ada di dalam kearifan lokal masyarakat muslim selain Indonesia, Pak. Di Malaysia aja waktu saya hari raya nggak kenal itu sesama muslim Melayu mengungkapkan minal aidin wal faizin di hari raya Idul Fitri. Apalagi di Afrika, Pak. Bahkan di negara Arab pun nggak ada itu minal aidin wal faizin. Nah, pertanyaannya adalah, kalau begitu ungkapan ini apa? Ya tidak lepas yang saya katakan tadi, kearifan lokal muslim Indonesia. Nah, tentang kearifan lokal ini dengan istilah halal bihalal dan ungkapan minal aidin wal faizin ini boleh atau tidak? Kita belajar ilmu namanya ilmu usul fikih. Salah satu sumber hukum dalam Islam itu, ya, sumber hukum dalam Islam itu yang disepakati ada 4. Al-Quran, Sunnah, Ijma' dan Qiyas. Itu yang disepakati itu. Nah, ada sumber hukum ya yang terjadi pada umat Islam ini dan dijadikan sebagai sumber hukum tapi tidak secara bulat. Ya, tidak secara bulat dianggap sebagai sumber hukum. Salah satunya apa yang disebut dengan al-urfu. Tapi mayoritas ulama fikih dan usul fikih menyatakan al-urfu ini bisa dijadikan sebagai sumber hukum dalam Islam. Apa itu al-urfu? Al-urfu itu kearifan lokal yang terjadi pada masyarakat muslim. Kalau dalam bahasa fikihnya, dalam bahasa usul fikihnya, al-urfu huwa ma ta'arafan nasu, ya, wa tadahu wa saru alaihi fi hayatihim min qaulin aw fi'lin. Apa yang disebut dengan uruf adalah sesuatu yang sudah mendarah daging dan menyatu dalam kehidupan umat dan dijalankan dalam kehidupan mereka, baik berbentuk perkataan ataupun berbentuk tindakan atau perbuatan. Makanya tuh al-urfu bisa dijadikan sebagai sumber hukum selama tidak bertentangan dengan syariat. Nah, apa sih yang menjadi ya, patokan sesuatu itu bertentangan atau tidak dengan syariat? Ada 5 hal. Ya. 1, sesuatu itu tidak merusak agama dan tidak merusak akidah. Itu 1. Apa sih yang bisa merusak akidah? Ya, sesuatu perbuatan yang menghalalkan yang diharamkan oleh Allah. Misalnya, sudah menjadi satu kebudayaan dalam satu masyarakat. Kalau seandainya dia sedang bergembira, merayakan kegembiraannya dengan maaf pesta pora, meminum minuman keras, bahkan maaf melakukan joget-joget dan macam-macam dengan orang yang bukan mahramnya. Nah, ini jelas bertentangan dengan syariat. Apalagi kebiasaan itu bisa merusak iman dan akidah. Ini 1. Pertanyaannya, apakah minal aidin wal faizin merusak akidah dan merusak agama? Itu 1. Kan udah jelas toh di mana merusaknya. Kalau ungkapan sekedar minal aidin wal faizin itu tidak bernilai syirik kok, dan tidak sedikit pun menghalalkan yang haram, ya ada. Itu 1. Yang kedua, sesuatu kearifan lokal itu bisa dijadikan sebagai sumber hukum jika tidak mengancam keselamatan nyawa manusia. Di mana?
istilah minal aidin ini dikatakan bisa mengancam keselamatan nyawa pun tidak. Ketiga, selama yang menjadi kearifan lokal itu tidak merusak akal sehat dalam berpikir, ya, memutarbalikkan fakta dengan yang tidak sesuai dengan akal pikiran yang sehat. Keempat, dengan syarat tidak, ya, dengan syarat tidak dengan syarat tidak sampai mengakibatkan kerugian secara materi. Ya, minal aidin wal faizin aja apa merugikan materi? Ada. Yang kelima, dengan syarat kearifan lokal itu tidak merusak harga diri manusia dalam kehidupannya, tapi juga, ya, sesuatu itu harus sudah menjadi hal yang menjadi sesuatu yang sudah mendarah daging dalam kehidupan umat manusia tadi. Nah, selama tidak melanggar 5 hal itu, nggak ada masalah. Nggak ada masalah. Oke, Pak ya. Nah, yang kedua, kalau dikatakan halal bihalal itu seandainya bid'ah, iya bid'ah. Benar. Karena nggak ada di zaman Rasul bid'ah. Tapi apakah persoalannya setiap yang bid'ah itu nggak dibolehkan? Ini yang kadang-kadang persoalannya ini. Ya. Nggak semua bid'ah itu haram semua gitu. Loh, kalau semua hal itu, ya, yang nggak pernah ada di zaman Nabi dan di zaman Rasulullah itu bid'ah, banyak sekali masalah di dunia ini yang menjadi bid'ah, Pak. Ya, contoh, yang ngomong sendiri pun melakukan hal bid'ah. Apa? Nyimpan duit di bank, apa ada zaman Nabi? Ya kan toh? Apa ada di zaman Nabi? Nggak ada nyimpan uang di bank. Oh, itu kan lain apa? Bukan masalah ibadah, oh enggak. Dalam Islam itu segala yang dilakukan dan segala yang diucapkan, kalau itu baik dan bermanfaat, positif dan bernilai ibadah dan diniatkan untuk mencari ridha Allah, itu namanya ibadah. Makanya ibadah itu dibagi 2. Satu, ibadah murni ritual seperti sholat tadi itu, puasa di bulan Ramadan yang alhamdulillah nggak terasa sudah 3 minggu kita meninggalkan Ramadan. Ya, itu ibadah mahdoh. Haji umroh itu ibadah mahdoh murni ritual. Ada ibadah yang disebut bukan ibadah mahdoh, ghairu mahdoh. Apa itu? Muamalat. Bagaimana kita berinteraksi dan memperlakukan makhluk, bukan hanya manusia, memperlakukan sumber daya alam yang Allah berikan kepada kita sebagai amanah untuk kita jaga. Itu juga ibadah, tapi ibadah ghairu mahdoh. Kita bergaul dengan tetangga, berinteraksi dengan orang banyak. Kita berbisnis, jualan misalnya, itu juga ibadah. Ibadah apa? Ibadah ghairu mahdoh. Sampai-sampai kata Rasul, ya, wa fi bud'i ahadikum ibadatun. Maaf, ini bahasanya bahasa Arab kalau diterjemahkan, ketika seorang laki-laki dan perempuan melakukan hubungan seks, ya, melampiaskan syahwat birahinya, kalau itu sudah diikat dengan tali pernikahan yang sah, itu juga ibadah loh. Tapi ibadahnya bukan ibadah mahdoh. Jelas Pak ya? Jadi jangan sedikit-sedikit yang tidak pernah dilakukan oleh Rasul dengan alasan apa? Nah ini, ya alasannya kalau seandainya itu baik, Rasul sudah pernah lakukan ketika dia hidup. Nah, kalau urusan dunia, Rasul sendiri yang bilang, anta a'lamu bi umuri dunyakum, urusan duniamu, urusan apa yang ada di satu masyarakat dan di zaman apa, masyarakat itu sendiri yang lebih tahu. Yang penting 5 hal tadi, ya, ini jadi ikatan, Mbak. 1, tidak merusak agama, apalagi sampai mengakibatkan perbuatan syirik dan mensekutukan Allah. Selesai, itu yang penting.
Yang kedua, tidak mengancam keselamatan manusia. Yang ketiga, tidak merusak akal sehat dalam berpikir. Yang keempat, tidak mengakibatkan kerugian secara materi dan harta. Yang kelima, dengan syarat dia tidak merusak harga diri manusia. Itu yang paling penting. Oke Pak ya. Jadi kalau semua itu yang tidak pernah dicontohkan oleh Rasul nggak boleh dilakukan karena nggak pernah ada di zaman Rasul. Apalagi alasannya katanya laukana khairan lasabakuna. Kalau seandainya hal itu baik, pasti Rasul dan orang-orang terdahulu itu sudah melakukannya. Itu maaf, memang ada di dalam Al-Quran, tapi itu ungkapan yang Allah ungkapkan ketika orang-orang kafir, ya, ketika orang-orang kafir didakwahi atau diajak untuk menjadi orang beriman, dia bilang begini, seandainya masuk Islam itu baik, khairun, pasti nenek moyang kami, buyut-buyut kami sudah lebih duluan menjadi muslim atau muslimah. Itu yang saya tahu, itu ayat Al-Quran, Pak. Tapi ini dijadikan sebagai patokan yang bukan pada tempatnya. Hidup ini berkembang. Lain ladang, lain belalang. Jangankan antar kita sudah lain warga negara. Di dalam satu negara kita pun antara budaya yang ada pada masyarakat suku Sunda dengan suku Betawi sudah ada yang perbedaan. Apa yang terjadi pada budaya kearifan lokal yang ada pada suku Jawa dengan suku padahal di Jawa Timur juga yang namanya Madura ada perbedaan. Ya kan, Pak? Jadi perbedaan itu sesuatu hal keniscayaan yang nggak bisa dihindari. Justru perbedaan itu akan menjadi positif kalau di-manage dengan benar. Contoh, bangunan masjid ini bisa berdiri gagah ini karena berbeda-beda unsur yang digunakan untuk membangun masjid ini. Ada semen, ada pasir, ada besi, ada kayu, ada cat, ada batu. Itu yang diaduk, bagaimana mengelola atau mengolah bahan-bahan yang berbeda ini. Ya kan, Pak? Ketika dikelola bahan-bahan yang berbeda ini oleh seorang tukang yang ahli, apalagi bangunannya sudah direncanakan oleh seorang sarjana arsitek yang memang berpengalaman, maka berdirilah bangunan yang kokoh. Coba kalau bangunan ini semen semua, mana jadi? Coba kalau bangunan ini batu semua, mana jadi? Coba kalau bangunan ini cat semua, mana jadi? Coba bangunan ini kalau tidak ada air ketika mengaduk materi-materi yang berbeda itu, air sebagai sarana untuk melekatkan bahan-bahan yang berbeda ini. Jadi kalau seandainya semua yang tidak ada zaman Rasul tidak boleh dengan alasan kalau itu seandainya baik, orang terlebih dahulu sudah melakukan. Ini ada dalam Al-Quran pernyataan begini, tapi ini pernyataan orang-orang kafir menjawab dakwah untuk dia menjadi orang beriman. Dia bilang kalau seandainya Islam itu baik, maka bapak, ibu, kakek-kakek dan buyut kami sudah menjadi muslim lebih dahulu. Jadi dengan alasan katanya nenek moyangnya, keturunannya, asal usulnya tidak berislam, tidak menjadi muslim, oh ini bertanda ini Islam ini nggak baik katanya. Jelas Pak ya? Nah, yang penting sesuatu itu bermanfaat dan diniatkan untuk mencari ridho Allah Subhanahu wa taala, baik berbentuk perkataan dan perbuatan yang sudah menyatu dan menjadi hal yang mendarah daging dan diamalkan dalam kehidupan suatu masyarakat. Selama 5 hal ini tidak dilanggar,
itu merupakan hal yang nggak dilarang dalam agama. Maka Islam mengenal istilah ibadah, ada namanya ibadah ghairu mahdoh. Jelas, Mbak? Nah, tapi subhanallah, istilah halal bihalal ini juga ternyata ada dalam hadis Nabi. Ya, contoh kata Rasul, ya, yang simpel aja, man kana lahu mazlamatun. Ya, barang siapa ketika hidupnya pernah melakukan, ya, man kanat lahu mazlamatun, barang siapa yang waktu hidupnya pernah melakukan kezaliman, nah, kepada orang lain, kepada saudaranya yang seiman, kepada sesama manusia. Apa kata Rasul? Ya, ini hadis diriwayatkan oleh Al-Imam Muslim, hadis sahih. Apa kata Rasul? Fal yatahallal minhul yaum. Sekarang selama kau masih hidup, selama Allah masih memberikan kesempatan, cepat minta dihalalkan. Fal yatahallal. Nah, ini minta dihalalkan. Minta maaf. Karena apa? Ada dalam hadis lain yang sering kita dengar, ada istilah namanya orang bangkrut di hadapan Allah, atau yang dikenal dengan al-muflis. Apa ya? Orang bangkrut di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Nah, itu istilah halal bihalal. Jadi nggak perlu diragukan, Pak. Nah, yang saya baca dalam sejarahnya, halal bihalal ini itu ada baru pada zaman Soekarno di Indonesia. Yaitu satu usulan, bahkan istilah minal aidin wal faizin, itu satu usulan yang diungkapkan oleh seorang ulama, tanda kutip, dari kalangan Nahdlatul Ulama, ya, yang bernama adalah namanya Kiai Haji Wahab Hasbullah. Siapa itu Kiai Haji Wahab Hasbullah? Kakeknya, yang mungkin Bapak pernah dengar, politisi dari P3, Bang, ya itulah Rohamur Muzi. Itu kakeknya, Mbak. Kakeknya Bung Romi, yang orang dengar sering disebut Bung Romi, Mas Romi. Nah, itu ayahnya Profesor Dr. Tolhah Mansur. Ayahnya dia, bapaknya namanya Kiai Haji Wahab Hasbullah. Ini yang pertama kali di zaman Soekarno, ya, yang membuat istilah halal bihalal. Ini secara historisnya, karena ketika itu Bung Karno, karena terjadi kekacauan pada umat dan pada pimpinan di masyarakat, terjadi hubungan yang tidak kuat, maka bagaimana untuk menyatukan ini? Dikumpulkanlah para tokoh dan para pimpinan di masyarakat ini oleh Bung Karno dengan dibuat acara yang belum pernah dikenal ketika itu oleh masyarakat Muslim, acaranya halal bihalal. Oke, Pak ya, udah paham ya? Oke. Nah, apa ungkapan yang diucapkan di hari raya Idul Fitri itu? Nah, kalau kita baca kitab salah satunya, ya, saya buka kitab, namanya adalah Fikih Sunnah, yang ditulis oleh Sayyid Sabiq. Ya, Fikih Sunnah, silakan lihat nanti Fikih Sunnah yang ditulis oleh Sayyid Sabiq. Dalam bab tentang Idul Fitri ada satu ungkapan di situ, ya, yang diungkapkan oleh para sahabat, ya, yaitu apa itu? Ya, idza kana yaumul aidi, ya. Kan ashabu Rasulillah sallallahu alaihi wasallam idzal taqau yaumal aidi, ya. Bahwasanya para sahabat-sahabat Rasul idzal taqau ba'duhum li ba'din yaumal idi, jika bertatap muka sesama mereka pada hari raya, ya, khususnya hari raya Idul Fitri, qala ba'duhum li ba'don, sesama mereka saling mengungkapkan taqabbalallahu minna wa minka. Nah, ini ucapan yang ada dalam nas literasi. Silakan salah satunya buka kitab yang saya katakan tadi, Fikih Sunnah, yang ditulis oleh Sayyid Sabiq, ya. Karena ashabu Rasulillah sallallahu alaihi wasallam idzal taqau ba'duhum ba'da yaumal aidi, bahwa para sahabat Rasul, jika sesama mereka saling bertatap muka, sesama mereka saling bertemu, ya, saling bertemu dan bertatap muka,
pada hari raya. Qala ba'duhum li ba'din, antara mereka sesama mereka saling mengungkapkan taqabbala minna wa minka, dan disempurnakan dengan ungkapan taqabbalallahu minna wa minkum. Oke. Nah, ungkapan taqabbalallahu minna wa minkum ini yang saya tahu, iya, ini salah satu ungkapan khususnya di Timur Tengah yang saya pernah tinggal di Madinah, yang sering diungkapkan oleh para umat muslim di sana. Dan ini yang dikenal secara menyeluruh di kalangan umat muslim sedunia. Jika hari raya Idul Fitri, jika mereka saling bertemu, saling bertatap muka, mereka mengungkapkan taqabbalallahu minna wa minkum. Oke. Jadi ungkapan ini yang terbaik, yang ada landasan literasinya. Bagaimana ya? Jelas? Apa arti taqabbalallahu minna wa minkum? Semoga Allah menerima ibadah kita, kebaikan kita, taubat kita, ya, baik yang kami lakukan maupun yang Anda lakukan pada hari raya Idul Fitri ini. Jelas, Pak? Jadi ungkapan yang paling tepat, yang terbaik itu dulu yang dikedepankan. Taqabbalallahu minna wa minkum. Kalau di Arab itu, di masyarakat mukmin itu selalu diungkapkan taqabbalallahu minna wa minkum sholihal a'mal. Nah, amal-amal soleh yang kalian lakukan selama ini. Nah, ini ungkapan yang terbaik. Ya, apa? Taqabbalallahu minna wa minkum. Nah, ditambah dengan kata-kata sholihal a'mal. Semua amal soleh dan kebaikan yang kita lakukan selama ini, mudah-mudahan baik yang kami lakukan maupun yang Anda lakukan, itulah kita berharap diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, dengan segala kebaikannya, amal solehnya, ibadahnya, taubatnya diterima oleh Allah, insya Allah minal aidin wal faizin, tergolong dari hamba-hamba Allah yang kembali kepada fitrahnya semula. Apa fitrah kita sebagai manusia? Apa? Dilahirkan kayauma waladatu ummuh. Kondisi seperti kita pertama kali dilahirkan oleh orang tua kita, tanpa ada pun dosa dan kesalahan sesama kita. Wal faizin, dan semoga di hari raya Idul Fitri ini kita semua menjadi manusia-manusia hamba-hamba Allah yang mendapatkan keberuntungan. Apa itu keberuntungan itu? Inilah yang diinginkan oleh Allah dengan diwajibkannya ibadah puasa, yaitu la'allakum tattaqun. Kenapa takwa itu satu keuntungan yang sangat terbesar? Iya, karena dalam Al-Quran surat Al-Hujurat ayat 13 Allah berfirman, inna akramakum indallahi atqakum. Orang yang paling mulia di hadapan Allah, siapapun dia, apapun profesinya, adalah orang yang paling tinggi kualitas takwanya di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi kalau maupun menyempurnakan, taqabbalallahu minna wa minkum sholihal a'mal minal aidin wal faizin. Nah, gitulah Pak ya. Oke, jelas Pak? Apa ada hadis yang bisa dijadikan dasar halal bihalal? Ya ada itu tadi. Man kanat lahu mazlamatun li akhihi, barang siapa semasa hidupnya mempunyai kezaliman, kesalahan, ya, kepada saudaranya, fal yatahallal minhu, ya, al yauma, pada hari ini minta dihalalkan, minta dimaafkan. Nah, dosa itu ada dua macam, Pak. Ya. Dosa yang langsung hubungannya kepada Allah, seperti nggak sholat. Ya. Ada dosa yang hubungannya kepada makhluk. Apalagi makhluk manusia. Terlebih kepada manusia yang bernama ibu dan bapak kita. Kalau istri kepada suaminya, suami kepada istrinya, anak kepada ibu bapaknya. Dan dosa-dosa yang berbentuk materi atau harta. Itu syarat bertaubat atas dosa yang langsung kepada Allah cuma 3. Tapi kalau dosa yang hubungannya dengan sesama, itu tambah 1 syarat lain.
Dosa yang hubungnya kepada Allah, syaratnya taubat. Satu, menyesal atas dosa yang pernah dilakukan. Apa ada orang yang enggak menyesal atas dosa yang dilakukan? Banyak, bukan cuma menyesal, bangga. Bahkan ngajak orang, lu sholat tunggang-tungging setiap hari, miskin-miskin juga, gua kagak sholat, kaya. Ada nggak Pak? Ada, ya Pak Hamzin, ada nggak? Banyak. Bahkan saya pernah baca survei di Indonesia, ya, di Indonesia ini orang Muslim Indonesia, baik laki-laki maupun perempuan, yang sholat 5 waktu, apalagi yang puasa Ramadan, lebih dikit. Ya gimana? Itu nggak sampai 50%, Pak. Yang sholat 5 waktu itu. Kalau yang lebaran? Yang lebaran kayaknya 100%. Nggak sampai itu yang taat. Yang sholatnya bolong-bolong. Wow. Bejibun. Jadi kalau tidak salah itu orang Indonesia, baik muslim maupun muslimah, wallahu alam. Disebab saya pernah baca satu penelitian yang sholat, yang dijaga sholat 5 waktunya muslim Indonesia itu hanya sekitar 30%-an, walaupun mendekati 40%. Pada sholat itu kan kita tahu doh, ya, as-sholatu imaduddin, faman aqamaha faqad aqamaddin, wa man tarakaha faqad hadamaddin. Alasannya lain-lain, oh celana saya lagi kotor kan. Nah, alasannya ada aja itu. Itu alasan klasik. Nah, kalau perempuan gampang, lagi datang bulan gitu ya. Datang bulan terus. Gimana sih beratnya sholat 5 waktu itu? Ya kan Pak? Yang nggak sholat total banyak banget Pak. Makanya kata Buya Hamka, kalau ingin melihat kuantitas umat muslim, lihat lagi lebaran katanya. Tapi kalau ingin lihat kualitasnya umat muslim, lihat yang pergi ke masjid waktu sholat subuh. Jelas Pak? Usikum wa nafsi wa iyaya bitaqwallah. Jadi kalau dosa kepada Allah langsung menyesal atas dosa yang pernah dilakukan. Kedua, taubatnya itu betul-betul karena untuk mencari ridho Allah, ikhlas, enggak pencitraan. Satu, menyesal atas dosa yang dilakukan. Yang kedua, dia bertaubat itu ikhlas semata hanya untuk mencari ridho Allah, bukan pencitraan. Ada orang yang pura-pura jadi orang baik hanya pencitraan. Oh banyak. Bagi zaman sekarang, semuanya bisa dipublikasikan ke orang banyak. Bisa nggak Pak? Pakai peci, pakai baju koko. Kalau boleh bajunya putih warnanya, celananya pun putih. Agak sedikit kelihatan hebat, soleh, pakai sorban. Wah, kumpulin orang banyak, kasih duit amplop supaya nggak ketahuan isi amplopnya pakai amplop. Paling 20.000 paling banyak. Suruh sorot. Wah. Apa Pak? Banyak orang yang melakukan pencitraan, melakukan kebaikan ini. Taubat karena pencitraan, nggak bisa Pak. Taubat itu betul-betul harus karena Allah, lillahi ta'ala. Tidak ada karena yang lain. Itu syarat kedua. Kalau boleh syarat yang pertama ini. Syarat yang kedua, menyesal atas dosa yang pernah dilakukan. Yang ketiga, bulatkan tekad untuk tidak mengulangi lagi dosa tersebut. Jangan diulang lagi itu dosa. Nah, itu kalau hubungan dosa langsung kepada Allah. Bertaubat karena Allah semata untuk mencari ridho Allah, bukan pencitraan. Kedua, menyesal atas dosa yang pernah dilakukan. Apa ada orang yang bangga dengan dosanya? Oh banyak Pak. Yang saya katakan tadi loh. Lu tunggang-tungging tiap hari sholat katanya 5 waktu.
Miskin juga hidup lu katanya. Lah gua kagak kayak lu, alhamdulillah, pakai alhamdulillah lagi Pak. Rezekinya ya lu naik ojek mulu tiap hari kayak gua dong, mobilnya udah hebat gitu. Gitu apa-apaan. Ngajak orang berdosa lagi, astagfirullah, membiayai dosa lagi. Uang kalau untuk dosa itu Pak gampang banget keluar, apalagi diambulin dia, dipuji-puji dia. Woi, kalau nggak ada Bapak ini acara di sini nggak sukses ini. Apalagi ntar Pak, kalau bisa Bapak sambutan, atau minimal nanti tulis nama Bapak, kita sebutin penyumbang terbesar adalah Bapak. Oh, udah nggak sayang dia, keluar semuanya. Tapi kalau sudah diajak untuk hal yang bersifat ibadah, ya nanti dulu ya lagi susah gitu. Tapi alhamdulillah bukan orang sini, orang sono. Orang mana Pak? Orang sono. Pekalongan. Enggak, orang Pekalongan soleh-soleh. Ada. Oke Pak ya. Yang ketiga, syarat taubat itu akan diterima oleh Allah. Jangan ulangi dosa yang sama setelah taubat itu. Jangan ulangi lagi. Betul-betul tinggalkan. Dah. Kalau istilah anak muda sekarang hijrah. Ya, anak muda sekarang punya istilah hijrah katanya. Ya. Tinggalkan. Jangan diulangi lagi. Kalau dosanya hubungan dengan sesama, ketemu langsung sama orang yang kita pernah zolimi itu. Apalagi kepada orang yang bernama orang tua. Orang tua itu 3 Pak. Dalam istilah bahasa tasawuf. 1, man waladatka. Siapa yang melahirkanmu dan yang menyebabkan kau lahir? Siapa? Ibu dan bapakmu. Yang kedua, man zawajaka bintahu. Orang yang menikahkan anaknya denganmu. Siapa? Mertua. Ini dalam bahasa Imam Ghazali. Ketiga, man allamaka ilmahu. Orang yang pernah mengajarkanmu, yaitu guru. Dan dia nggak minta dihargai, nggak minta dihormati, tapi kita punya kewajiban menghargai mereka. Saya maaf ya, di pesantren itu selalu mengajarkan ke santri-santri, apalagi nasihat menjelang perpulangan liburan. Sering saya bilang, anak-anakku saya bilang, tidak ada bekas guru dalam Islam, itu nggak ada. Oh itu mantan guru saya waktu SD dulu, nggak ada. Itu bukan ajaran Islam. Oh itu bekas guru saya dulu di TK, nggak ada. Dalam Islam itu siapapun orang yang pernah mengajarmu ilmu, itu guru. Dan guru itu nggak minta-minta dihargai. Kita sebagai murid yang punya kewajiban untuk menghormati mereka. Maka saya bilang, ketika engkau nanti berlibur di rumah, siapapun orang yang pernah mengajar kamu, datangi. Apalagi di hari raya nan fitri ketika liburan, silaturahim dengan mereka. Ya kalau punya makanan ya bawainlah sedikit. Kalau enggak pun itu enggak wajib. Yang penting datangi mereka, minta doakan. Sering saya ulang-ulang ke anak-anak, anak-anakku, jangan berharap hidupmu akan sukses dan diberkahi oleh Allah kalau engkau, saya bilang, durhaka kepada orang tua dan kurang ajar kepada guru. Ini sekarang yang sudah krisis dalam masyarakat, Pak. Betul, serius. Saya dapat komentar dari orang-orang tua. Alhamdulillah Pak Kiai, anak saya setelah di pesantren, ya Allah katanya, sama orang tuanya, bahkan sama guru-gurunya di kampung, ya silaturahim katanya. Itu guru itu senang didatengin. Bahkan saya kalau dalam taklim ini pernah ketemu orang-orang yang muridnya waktu di SD menjadi santri di saya. Oke, alhamdulillah tuh santrinya si Anu katanya. Lebaran datang ke kami, padahal saya gurunya cuma waktu SD katanya. Minta didoakan katanya. Di Islam itu enggak, maka orang tua itu ada 3, aba, uka, salah satu. Orang tuamu itu ada 3 dalam hidup ini. Siapa? 1,
orang yang melahirkanmu dan yang menyebabkan kamu lahir, ibu dan bapak. Yang kedua, man zawajaka bintahu, orang yang menjadi mertuamu. Maka dalam Islam itu nggak ada bekas mertua. Nggak ada bekas mertua. Sekalipun seorang laki-laki dan perempuan udah bercerai, jangankan bercerai mati, bercerai hidup pun itu tetap mertua. Dan tidak ada bekas mertua. Dan mertua itu orang yang haram dinikahi oleh menantunya sampai mati dan seumur hidup. Ya. Kecuali saudaranya istri. Kalau boleh nikah, boleh. Tapi dengan syarat udah bercerai dengan istrinya. Baik bercerai mati maupun bercerai hidup. Misalnya laki-laki punya istri, istrinya meninggal. Supaya nggak lepas dari keluarga itu, dia nikah dengan adiknya. Silakan. Tapi selama pernikahan masih ada, nggak ada istilah boleh menikah dengan ipar, nggak ada. Selama masih pernikahan, ipar itu mahram, orang yang haram dinikahi selama tali pernikahan belum putus. Jadi kalau bekas istri ada, bekas mertua nggak ada. Yang ketiga, siapapun orang yang pernah mengajarkanmu kebaikan, itu gurumu. Hormati mereka, saya bilang. Jelas Mbak, maaf, ini perlu saya sampaikan. Nah, pendidikan begini sekarang di luar pesantren ini udah hilang, Mbak. Anak-anak sekarang, aduh, apalagi ada ginian nih. Ada yang bilang setan gepeng, apa? Ada yang bilang istilahnya apa, Pak? Istilah setan gepeng katanya. Oke, Pak ya. Jadi kalau berhubungan dengan harta dan materi, kehormatan, datangi langsung. Minta dihalalkan. Fal yatahallalhu minhu, kata Rasul. Kalau berupa harta, minta dihalalkan kalau memang nggak ada, udah habis. Kalau masih ada, wajib dikembalikan. Enak aja, bekas nipunya sekian 500 juta, padahal uangnya masih ada. Halalnya gue pernah nginin ngambil duit kamu, padahal dia masih banyak itu asetnya. Ya nggak boleh, kembalikan dulu. Jelas, Mbak? Nah, jadi istilah halal bihalal itu ternyata ada hadis sahih yang dijadikan landasan, dan saya yakin ini dalil, tidak salah dijadikan argumen adanya istilah halal bihalal. Iya, istilah halal bihalal itu adalah kearifan lokal yang ada di masyarakat Muslim Indonesia. Ya, mudah-mudahan saya nggak keliru, karena saya punya sahabat-sahabat saya waktu saya kuliah di Madinah itu dari 150 negara di dunia, Pak. Asia, Afrika, Eropa, banyak itu. Saya tanya tentang apa yang disebut dengan istilah halal bihalal. Wallahi ma na'rif. Mewujud indana gitu. Enggak ada di tempat kami istilah itu. Jangankan di situ, di Brunei aja enggak ada. Di Malaysia yang saya pernah 3 tahun tinggal di situ pun Idul Fitri itu enggak ada istilah halal bihalal. Apalagi ungkapan minal aidin wal faizin. Itu ungkapan minal aidin wal faizin berhubungan dengan ungkapan halal bihalal. Dan halal bihalal ternyata ada sumbernya, yaitu hadis sahih yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, yaitu man kanat lahu mazlamatun li akhihi, barang siapa yang punya kesalahan, kezaliman kepada saudara yang seiman, maka fal yatahallalhu minhul yaum, sekarang harinya, jangan ditunda-tunda untuk minta dihalalkan. Nah, jadi taubat itu kalau dosanya kepada Allah 3 syaratnya. Betul-betul satu, ikhlas dalam bertaubat, bukan pencitraan. Yang kedua, ya, menyesal atas dosa yang pernah dilakukan. Yang ketiga, betul-betul ditinggalkan, jangan diulangi lagi. Itu syaratnya, dosa yang langsung kepada Allah. Kalau dosa kepada sesama, syarat 3 ini penuhi, tambah syarat keempat. Kalau berupa harga diri, minta dimaafkan. Kemudian kalau berupa harta dan materi, selama harta dan materinya itu masih ada, wajib dikembalikan. Kalau tidak ada, minta dihalalkan. Oke. Jelas Mbak ya? Nah, mudah-mudahan apa yang kita bahas ini menjadi ilmu yang bermanfaat, dan mudah-mudahan nggak perlulah ngeribut-ributin hal-hal model begitu. Ya. Oke, ada pertanyaan? Silahkan.
Ya, monggo. Ya, monggo, Pak. Terkait dengan penjelasan halal bihalal, Ya. ada istilah yang disebut jika ada salah jawab dan bisa segera minta maaf. Jadi ini apakah bisa kapan waktu halal bihalal itu kapan saja tidak terkait dengan halal di bulan awal itu? Ya, kalau bulan Syawal itu khususnya di awal-awal Idul Fitri itu kan orang libur semua, Pak. Artinya ya nggak semua sih, ada juga petugas-petugas yang pekerja-pekerja yang wajib kerja oleh perusahaannya ada. Tapi boleh dibilang hampir semua orang ketika itu libur, nggak ada punya kesibukan kerja, dan itu momentum yang terbaik. Dan itu kesempatan yang datang hanya sekali setahun. Momentum yang sangat baik, momentum yang sangat ketika itu manusia sedang bergembira, happy-happy. Jadi untuk dia marah, ya ada kan, masa lebaran begini marah-marah. Jadi itu momentum yang terbaik aja. Dia minta maaf atas kesalahan itu ya kapanpun. Ya, nggak mesti hari raya duluan, ntar lebaran gue minta maaf. Kalau hidup dia, kalau kagak, ya. Makanya fal yatahalalhu minhul yaum, kata Rasul. Minta dihalalkan atas kesalahan tadi, ya. Hari ini juga secepat mungkin. Nah, sesuatu yang baik dan positif itu lebih cepat, lebih baik. Apalagi kita nggak tahu, Pak, umur kita bagaimana. Kita nggak tahu. Umur kita gimana, kapan kita mati, di mana kita mati, kita nggak tahu. Ya Pak ya. Ayah saya meninggal, Pak, tanggal 11 Juni 1986 ayah saya meninggal. Ya, tanggal 11 Juni. Tanggal 10-nya Idul Fitri. Lebaran kedua ayah saya meninggal. Dan ketika itu saya nggak ada di rumah. Tinggal di daerah Kembangan orang tua saya. Kembangan Jakarta Barat. Saya ketika itu sedang berada di Bukit Tinggi. Dan sekarang, dulu tuh informasi belum kayak sekarang. Tinggal cet. Saya dapat telegram. 2 hari setelah orang tua saya meninggal, baru saya dapat beritanya. Hanya memang saya ngimpi waktu itu, Pak. Banyak tamu datang ke rumah. Jadi sampai saat ini saya nggak ngelihat wajah ayah saya ketika dimakamkan. Waktu itu saya baru tamat pesantren. Saya alhamdulillah ya, karena mudah-mudahan ya salah satu hasil pendidikan di pesantren, sejak tamat pesantren sampai saat ini saya nggak pernah minta uang dari orang tua saya, Pak. Nggak pernah minta uang, ngapain pun mandiri saya. Ya maaf, bukan cerita ini enggak ya, Pak ya. Saya nggak lihat, saya hanya melihat tinggal kuburan orang tua saya, bapak saya. Kalau ibu saya alhamdulillah sampai sekarang masih ada, usianya 92. Itulah hidup. Kita nggak tahu kapan kita mati. Kalau saya tahu ayah saya mau meninggal waktu itu, saya nggak pergi ke Bukit Tinggi. Karena saya mau sekali-sekali berlebaran di Sumatera Barat itu kayak apa gitu. Itulah hidup. Kita nggak tahu kapan kita mati, di mana kita mati. Kapan kematian itu menjemput. Makanya kata Rasul dalam satu hadis yang diriwayatkan oleh Imam Tirmizi, ya, kalau meninggal itu mati mendadak, mautul fujati, kata Rasul, rohatun lil mu'min. Bagi orang beriman, bagi orang yang baik, itu justru Allah sayang sama dia. Dimatikan secara mendadak. Kenapa? Mempercepat dia langsung masuk surga. Dan menyelamatkan dia dari fitnah dunia. Oh, dunia ini, Pak, penuh dengan fitnah, Pak. Penuh dengan cobaan. Betul nggak, Pak? Betul. Kalau nggak kuat-kuat iman kita, wah, macem-macem. Godaan itu macem-macem, Pak. Kalau kata orang kampung itu, baik setannya setan nggak kelihatan maupun setan yang kepala hitam. Yang lebih dahsyat lagi, kalau setan kepala hitam itu yang terdekat dengan kita. Ada nggak, Pak, setan kepala hitam yang terdekat dengan kita, Pak? Itu ngeri. Jadi
Mautul fujati, mati secara mendadak, itu rohatul lil mukmin. Allah sayang sama dia untuk membuat dia cepat istirahat dari kelelahan di dunia ini. Tapi wa azabun alal fajir, kalau bagi orang yang penuh masih dengan dosa, penuh dengan maksiat, itu mati mendadak itu sekaligus itu azab bagi dia. Kenapa? Karena nggak diberikan kesempatan oleh Allah untuk dia bertaubat. Oke, Pak ya. Jadi bertaubat itu baik dosa kepada Allah maupun dosa kepada sesama lebih cepat lebih baik, dan nggak usah nunggu lebaran dulu, ntar lebaran gua baru minta maaf ya. Iya, oke Pak ya. Ya apa lagi? Ya, monggo. Ya. Boleh ya, tapi kalau masalah ibadah Pak yang nggak pernah orang malah subuh seperti tahlilan misalnya Pak ya, Ya. kan nggak ada contoh di zaman dulu itu yang diadakan itu hukumnya gimana tuh Pak? Gini Pak ya, tahlilan itu namanya tahlil. Tahlil itu membaca la ilaha illallah. Ya kan Pak? Ya. Rasul bilang afdalu zikri fa'lam annahu la ilaha illallah. Sebaik-baik zikir itu ya tahlilan. Nah, soal tahlilan di masyarakat ya, itu adalah kearifan lokal aja, Pak. Kalau soal tahlil bagaimana nggak ada zaman Rasul yang bilang afdhalul zikri fa'lam annahu la ilaha illallah. Oke? Oke, yang pertama. Kedua, dalam acara yang dikenal oleh masyarakat yang disebut tahlilan, yang apa sih yang dibaca? Apa yang dibaca, Pak? Baca Fatihah, baca Yasin, bahkan sebagian. Yasin itu dalilnya ada, ikra'u ala mautakum Yasin. Ulama menafsirkan kata-kata mautakum itu dua. Satu, orang yang menjelang mati sakaratul maut itu sudah disebut mautakum, atau orang yang memang sudah mati. Surat Yasin itu kalau dihayati oleh orang yang baca, itu yang dijadikan objek sebetulnya orang yang baca Yasin. Bukan orang yang mati yang jadi objeknya. Kenapa? Karena itu adalah semua nasihat-nasihat bagi orang yang hidup. Contoh nih yang paling gampang nih, Pak. Wa man nu'ammirhu nunakkisu fil khalqi afala yaqilu. Barang siapa yang aku panjangkan usianya sampai usia lanjut. Itu kondisi siapapun manusia itu nunakkisu fil khalqi. Kami balik kondisi tubuhnya. Kayak bocah lagi. Kayak anak-anak lagi. Contoh, ini contoh. Ya Pak ya, lagi kecil kita baru lahir nggak ada gigi, kakek-kakek, nenek-nenek giginya juga nggak ada, tapi udah rontok. Kalau anak kecil belum tumbuh, kakek-kakek dan nenek-nenek kulitnya keriput, anak kecil juga keriput. Coba anak baru lahir tuh Pak, sampai 2 bulan masih keriput kok. Kakek-kakek dan nenek-nenek juga keriput. Bedanya keriputnya anak kecil, dagingnya belum tumbuh, kakek-kakek dan nenek-nenek keriput. Kalau kata orang Bojong udah kisut. Menyusut, ya kan toh? Kakek-kakek dan nenek-nenek cerewet, sama bocah kecil juga cerewet. Dia nggak tahu bapak ibunya capek, jam 2 malam bangun nangis teriak-teriak, sama-sama cerewet. Hanya bedanya cerewetnya anak kecil imut-imut. Itu udah begitu Pak, masih sempat dicium sama ibunya itu. Udah lagi bau ompol, bau apa, mesti dicepet cium. Kakek-kakek, nenek-nenek cerewetnya baunya bau remason, bau. Oke Pak, tapi sama-sama kondisinya. Maka Allah bilang, afala yaqilun, hei manusia, apakah kau nggak mau pakai akal sehatmu, bawa kondisimu? Kalau engkau menjadi manusia lanjut usia, ya siap menghadapi kondisi begitu. Oh dulu saya Pak, waktu saya kuliah di Madinah Pak, sama teman, ketika umroh ke Mekah, sama teman banyak-banyakan umroh, kuat-kuatan. Ayo kita sama-sama mahasiswa kan. Nah, kebetulan ke asrama tempat tinggal ke Masjidil Haram dekat. Saya sempat Pak 1 hari umroh 7 kali. Sekarang 1 kali aja ngos-ngosan. Ya kan, dalam 1 hari loh Pak. Apalagi masyarakat sekarang ramai setengah mati.
Jadi ya, yang dibaca waktu tahlil itu apa? Kan kalimat-kalimat ayat Al-Quran, kalimat-kalimat thayyibah. Maka dalam doa itu tawasul, Allahumma ausil sawaba ma qara'nahu minal Qur'anil azim. Ya Allah, sampaikan. Jadi baca Yasin itu, kalau orang yang membaca Yasin paham, itu isi-isi ayat Al-Quran dalam surat Yasin itu jangan cuma dibaca, ini dibacanya ngaco lagi, Pak. Kayak kumbang. Nah, dunia apa ini? Membaca Al-Quran secara tartil bagi orang yang sudah belajar itu wajib, hukumnya wajib ain. Dan merusak bacaan Al-Quran tidak sesuai dengan bacaan sebenarnya bagi orang yang sudah tahu itu haram. Baca Yasin nggak kedengeran, kayak kumbang tawon lagi apa, Pak? Gitu. Oke, Pak. Kalau Bapak tanya saya, yang dibaca maka dalam doa orang yang Yasin setelah tahlil itu, Allahumma ausil wa taqabbal sawaba ma qara'nahu minal Qur'anil azim. Ya Allah, terima dan sampaikan pahala bacaan Quran saya. Wa ma halalnahu min la ilaha illallah. Bacaan Quran saya dan bacaan tahlil saya. Wa ma shallainahu ala nabiyyika Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, dan atas selawat yang saya bacakan. Hadiatan minna wasilah, hadiah dari kami kepada mereka semua itu yang insya Allah sampai. Wa barakatan sabilah, dan penuh dengan keberkahan dari Allah. Wa rahmatan nazilah, dan juga penuh dengan rahmat dan kasih sayang yang turun. Kepada siapa? Kepada si mayit. Pertama kali bukan kepada dia, kepada keluarga kita, orang tua kita, guru-guru yang telah meninggal, dan khususnya kepada yang si mayit ini, yang baru meninggal ini. Bertawasul, boleh, nggak ada masalah. Silakan buka kitab, maaf ya, Ibnu Taimiyah. Ibnu Taimiyah ini orang yang dijadikan sebagai dikit-dikit Ibnu Taimiyah. Namanya Majmu'ul Fatawa. Dan kebetulan kitab ini saya punya di rumah. Jilid 24. Ya, membaca Al-Quran, bahkan Ibnu Qayyim Al-Jauziyah, muridnya Ibnu Taimiyah, dalam kitabnya namanya Ar-Ruh, membaca Al-Quran yang pahalanya ditujukan kepada si mayit, insya Allah pahalanya sampai. Ya, silahkan cari kitab Ar-Ruh, ada sudah diterjemahkan, Pak. Itu ditulis oleh seorang ulama mazhab Hambali yang bernama Ibnu Qayyim Al-Jauziyah, sampai pahalanya, insya Allah. Jadi kepada si mayit itu pahala itu insya Allah disampaikan oleh Allah. Kita yang membaca kalau ikhlas. Yang penting kalau kata Ibnu Qayyim Al-Jauziyah dalam kitabnya Ar-Ruh, yang penting tatawuan. Kita melakukan itu semua semata hanya mencari ridho Allah. Jangan jadikan tahlil itu sebagai sarana untuk dapat duit. Ada tetangga, Pak, saya pernah tinggal dulu di satu tempat. Alhamdulillah Pak Ustadz hari ini dapat rezeki. Apa itu? Orderan baca Quran di kuburan katanya. Si Anung meninggal katanya. Ya. Itu nggak sampai kalau kata Ibnu Taimiyah dan juga Ibnu Qayyim Al-Jauziyah, karena bukan tatawuan. Nah, dalam hadis Nabi, ketika seorang sahabat yang bernama Ja'far meninggal dunia, informasikan ke Rasulullah. Apa kata Rasul? At'imu ala Ja'far fa innahu yusgiluhum al-mautu falatus giluhum. Hai, kita yang masih hidup ini, berikan makan kepada keluarga orang yang meninggal ini. Karena apa? Karena keluarganya pongkol ekonomi. Keluarga itu meninggal dunia. Berikan makan kepada mereka, bagi mereka makan. Jangan disibukkan, karena kematian itu sudah menyibukkan dia. Jangan tambah lagi kesibukannya. Oke, Pak? Jelas? Jadi orang yang dalam keadaan susah itu, orang yang dalam keadaan sulit itu, mestinya kita tolong. Mestinya kita, ini ajaran yang sebenarnya, Pak. Ya, saya berani nyampein begini, terserah. Saya berargumen, ayo. Pakai dalil, Pak. Nggak asal ngomong, nggak asal goblek. Mestinya kita tolong, apalagi yang meninggal tuh pokok, pongkol keluarganya.
Lagi susah mereka, jangan tambah lagi kesusahannya. Nah, soal di situ ada makan-makan, ada apa? Seandainya yang menyediakan makanan itu adalah keluarga saudaranya, mungkin iparnya, mungkin adiknya atau abangnya, keluarganya. Ya silakan. Yang penting duit itu jangan diambil dari duit ahli waris, daripada duit warisan yang belum dibagi, nggak boleh. Kalau ada abangnya, mungkin iparnya, mungkin saudaranya atau tetangganya yang mau membiayai dia. Yang penting kita berdoa untuk si mayit, tapi kalau makanan itu jangan diambil dari, maaf ya, yang namanya peninggalan warisan. Itu nggak boleh, Pak. Apalagi yang ditinggalkan anak yatim. Kalau ada tetangganya, keluarganya ingin ikut menggembirakan, memberikan makanan, ya silakan aja, nggak ada masalah. Saya maaf, ini masyarakat kita nih aneh, Pak. Kalau ada orang pernikahan, kondangan berapa ya? Gak enak 50.000, 200.000 kadang-kadang, sana deket banget sama kita. Tapi ada orang yang meninggal 2.000. Gimana ceritanya? Orang yang lagi walimahan dia lagi banyak duit. Kalau nggak banyak duit ngapain walimahan? Ngutang urusan dia, nggak wajib kok walimah itu. Ini orang meninggal cuma 2.000. Jadi kebolak-balik kita ini, Pak. Oke, Pak? Jadi soal nggak pernah dicontohkan oleh Rasul, iya. Misalnya nggak pernah dicontohkan oleh Rasul, di mana salahnya? Ibadah yang harus tepat seperti Rasul itu ibadah mahdhah, yang murni ritual. Yang iniannya tuh sudah jelas, ada syaratnya, ada rukunnya. Saya tanya, ada nggak syarat dan rukun tahlil? Nggak ada kan? Tapi kalau sholat ada syarat dan ada rukunnya, puasa ada syarat dan rukunnya, haji umroh ada syarat dan rukunnya. Nah itu yang nggak boleh ditambah-tambah, Pak. Kalau ibadah itu yes, kita sepakat. Nggak ada ini. Sekarang di masyarakat kita ada namanya sholat atau puasa rebo wakasan katanya. Rebo wakasan, rebo terakhir bulan Safar ya. Astagfirullahaladzim. Salah satu ibadah yang bisa kita katakan benar itu berlaku secara global. Ya jangankan orang Arab, orang Sumatera pun nggak kenal apa itu rebo wakasan itu. Apa? Iya, puasa rebo wakasan. Now itu somagodin an adai rebo wakasan. Iya, emangnya malaikat yang nyatet emang orang Jawa? Yang enggak kan toh? Jadi universal syarat ibadah itu, Pak. Ibadah mahdhah itu universal. Bicara tentang sholat duha kan ada di mana-mana kan? Bicara tentang sholat tahajud ada di mana-mana kan toh? Mau di kutub utara ajaran Islam ada. Puasa Senin Kemis ada. Dalilnya jelas. Bahkan puasa Ayyamul Bid 13, 14, 15 tiap bulan, yaitu bulan Hijriyah, ada dalilnya. Kita yang ada dalilnya aja masih banyak nggak dikerjain. Ini bikin yang macam-macam, yang nggak ada dasarnya. Oke, Pak? Jadi orang dalam keadaan susah, sebaik mungkin kita buat paguyuban, Mbak. Saya pernah usul waktu di Jakarta waktu itu. Alhamdulillah. Ya memang pertama kali yang saya hadapi, hati-hati, spesial ini Islamnya beda sama kita kan. Ya enggak, saya bilang. Oke, Pak ya. Kalau mau sedekah semestinya masih hidup. Ini ntar ya, ini sedekah ini. Kalau gua ntar udah mati. Ya kalau udah mati itu bukan harta dia lagi sebetulnya, Pak. Atau ahli waris. Jadi orang yang sedang susah semestinya kita bantu. Oke, Pak? Bisa dipaham, Pak? Ya, bagaimana kalau ada? Ya kalau yang ngasih makan itu keluarganya, saudara-saudaranya, adiknya, iparnya, mungkin besannya, ya silakan aja. Namanya orang mau bersedekah ya, Pak ya. Oke, Pak? Tapi kalau dipaksain diambil, apalagi ngutang-ngutang, diambil dari harta waris yang belum dibagi secara faraidnya, atau ngutang sana ngutang sini, maaf. Itu yang saya rasa dilarang dalam agama kita.
Kenapa? Orang susah itu kata Rasul ketika Ja'far meninggal, Rasul yang bilang, "Atimu ala Ja'far." Ini hadis sahih, Pak. Hai para sahabatku, atimu ala Ja'far. Keluarga Ja'far sekarang yuk kita urunan, kita kumpulin sesuatu yang untuk memberi makan mereka. Fa innahum yusgiluhumul maut. Fa innahu yusgiluhumul maut. Karena mereka sedang disibukkan oleh kematian Ja'far ini. Fala tusgiluhum, jangan tambah lagi kesibukan mereka. Oke? Jelas, Pak. Jadi caranya itu yang harus dirubah. Oke, Pak ya? Nah, kita yang saya katakan tadi, kalau orang pesta, apalagi pestanya di gedung, amplop untuk keundangan, wah. Tapi giliran ada tetangga meninggal, 2000 perak, gimana ceritanya? Saya maaf, tahajud bin nikmah. Kalau orang meninggal sama saya, ya nggak perlu saya sebut lah. Tapi kalau orang kondangan saya lihat dulu, kaya raya tuh. Saya datang aja silaturahim. Lu ngundang gua makan kok, saya bilang. Bersedekah tuh bukan kepada orang apalagi kaya raya, Pak, materi di duitnya. Wah. Iya kan, Pak ya? Ya terserah lah. Kalau Bapak tanya saya, orang yang lebih sulit yang semestinya ditolong dan dibantu. Oke, Pak ya, saya rasa cukup ya. Maaf lahir dan batin. Oh ya. Kalau ada Bapak, keluarga, saudara, anak, cucu yang ingin masuk pesantren, kita masih membuka pendaftaran santri baru. Ya, untuk tingkat sanawiyah dan aliyah. Alhamdulillah, tahajud bin nikmah, mulai tahun ini kemarin kita ada ekstrakurikuler bahasa Jepang sudah berjalan. Kita kerjasama dengan asuransi jiwa syariah mengadakan pelatihan ekonomi syariah kepada santri gratis sudah itu. Dan kita alhamdulillah, ya saya bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala ya. Mulai tahun ini santri-santri itu kita juga daftarkan ke Kementerian Agama untuk tahfidz Qur'annya. Jadi mulai Ramadan kemarin tuh anak-anak ikut ujian yang diadakan oleh Majelis Tashih Al-Quran Kementerian Agama untuk diuji hafalan Qur'annya dan dapat sertifikat Kementerian Agama. Yaitu ya kalau ada mungkin kakak, ada anak kakaknya, anak adiknya, cucunya yang masuk pesantren Nurul Ilmi, ya silahkan. Mudah-mudahan bisa jadi alternatif. Ya, dan alhamdulillah saya bersyukur alumni-alumni yang sudah tamat itu enggak semua, mayoritas alhamdulillah membanggakan keluarganya, orang tuanya, bahkan saya pun sebagai guru mereka. Maaf lahir dan batin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya langsung pulang, Pak ya. Ada tamu jam 7 ke rumah. Terima kasih, Pak ya.